salep atau unguentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh farmasis yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Anhartati ingin membantu mengingatkan kembali rekan-rekan terkait dengan materi salep atau unguentum. Berikut adalah ulasannya. Salep atau unguentum merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Nah, rekan-rekan pasti sudah tidak asing lagi ya dengan sediaan salep ini. Nah, di mana si salep ini itu merupakan sediaan perpaduan antara sediaan padat dengan sediaan cair ya, atau disebut sebagai sediaan semi solid atau sediaan setengah padat. Nah, sediaan salep ini itu umumnya digunakan sebagai obat lokal. Artinya adalah bahwa salep ini digunakan langsung pada organ atau sasaran yang sedang kita obati atau yang lagi diobati. Berikut adalah peraturan pembuatan salep ini menurut Panduin. Ada 4 peraturan salep. Yang pertama adalah zat-zat yang larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dilakukan dengan pemanasan. Jadi dalam proses pembuatan salep, jika zat dalam pembuatan salep itu larut dalam campuran lemak, maka kita larutkan ke dalam campuran lemak tersebut. Nah, atau ketika memang tidak larut atau kelarutannya biar meningkat, maka bila perlu ditambahkan atau dilakukan dengan proses pemanasan agar proses pelarutannya menjadi lebih baik. Kemudian perarutan salep kedua, bahan-bahan yang larut dalam air maka kita larutkan dulu di dalam air. Asal jumlah air yang digunakan itu bisa diserap seluruhnya oleh basi salep atau dasar salep dalam jumlah air yang dipakai, kemudian dikurangi dari basi salepnya. Jadi catatannya adalah jumlah air yang dipergunakan itu harus dapat diserap seluruhnya oleh si bahan dasar salep atau basi salep. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam air atau lemak harus diserbukan terlebih dahulu, lalu diayak dengan pengayak nomor 60. Nah, jadi ketika ada bahan dalam proses pembuatan salep ini yang sukar larut atau hanya sebagian yang larut nih dalam air maupun dalam lemak, maka harus diserbukan terlebih dahulu. Nah, di mana proses penyerbukannya itu dilakukan dengan pengayak mes nomor 60. Nah, lalu yang keempat, ini salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya itu harus digerus sampai dingin. Misalnya kita proses pembuatan salep itu dilakukan dengan proses peleburan ya, maka harus kita gerus dulu sampai dingin si bahan-bahannya, dan bahan yang dilebur itu harus dilebihkan antara 10-20%. Tujuannya adalah untuk mencegah kekurangan bobotnya pada saat proses peleburan tersebut. Berikutnya adalah persyaratan salep. Yang pertama, pada proses persasan salep itu adalah dilihat dari pemberiannya. Maka pemberian salep itu tidak boleh berbau tengik. Jadi salep yang kita buat syaratnya adalah tidak boleh berbau tengik. Kemudian yang kedua, terkait dengan kadar. Nah, jika dinyatakan lain untuk salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik, kadar bahan obatnya adalah 10%. Jadi tidak lebih dari kadar 10% tersebut. Lalu untuk dasar salepnya, nah ini kecuali dinyatakan lain ya, bahwa basi salep atau dasar salep yang digunakan itu boleh vaselin putih atau vaselin album. Nah, tergantung dari sifat bahan dan tujuan pemakaian dari pemilihan dasar salep yang digunakan. Nah, adapun dasar salep yang digunakan itu ada 4 jenis. Pertama adalah dasar salep hidrokarbon, kemudian yang kedua dasar salep serat, Yang ketiga, dasar salep yang dapat dicuci dengan air atau dasar salep emulsi.
Dan yang keempat, dasar salep yang dapat larut dalam air. Nah, jadi dasar salep mana yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembuatan salep. Lalu berikutnya, persyaratan salep homogenitas, di mana untuk mengetahui homogenitas dari salep yang sudah kita buat, maka kita bisa melakukannya dengan mengoleskan salep itu pada sekeping kaca. Misalnya kita melakukannya pada atau mengoleskannya pada kaca arloji nih, atau boleh pada bahan transparan lain yang cocok lah ya. Nah, ketika kita mengoleskan pada kaca arloji, kita akan lihat bahwa salep itu harus dalam susunan yang homogen. Artinya tidak ada bahan-bahan yang belum terlarut ya atau terpisah. Nah, maka persyaratan salep itu harus homogen. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan penandaan, bahwa pada etiket itu harus tertera obat keluar. Nah, sehingga salep ini menggunakan etiket yang berwarna biru, yaitu untuk obat yang digunakan di luar tubuh. Berikutnya adalah kualitas dasar salep. Nah, ini ada 5 aspek yang menentukan kualitas dasar salep. Yang pertama adalah stabil, di mana dasar salep itu harus stabil, yang artinya bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh suhu. Jadi walaupun suhunya meningkat atau kebalikannya suhunya menurun, dia tidak akan terpengaruh dan tetap dalam kondisi yang stabil. Kemudian juga selain suhu juga kelembaban. Jadi walaupun dalam kondisi kelembabannya rendah ataupun tinggi, itu kualitas dasar salepnya tetap stabil. Lalu juga pada saat digunakan itu harus bebas dari inkompatibilitas. Kemudian yang kedua, dasar salep yang baik adalah dasar salep yang lunak. Nah, dasar salep lunak ini itu harus sifatnya itu halus dan juga homogen. Kemudian yang ketiga adalah mudah dipakai. Artinya dasar salep ini harus mudah dipakai atau mudah dioleskan pada bagian kulit yang memang akan digunakan dalam proses pengobatan. Nah, yang keempat adalah menggunakan dasar salep yang cocok, karena dasar salep yang cocok itu nanti akan menentukan kualitas dari salep yang dibuat. Lalu, yang terakhir adalah kualitas dasar salep yang baik adalah harus dapat terdistribusi secara merata. Jadi, ketika salepnya digunakan, si dasar salep itu juga bisa mendistribusikan tuh secara merata, sehingga efek dari salep ini juga akhirnya nanti bisa berefek baik atau sesuai dengan yang diinginkan. Baik, terima kasih banyak dan sekian pembahasan kita ini yang berkaitan dengan salep. Nah, ini adalah salah satu buku yang digunakan dalam proses pembuatan materi ini, satu buku rujukan yaitu Ilmu Resep yang ditulis oleh Dr. Andes Haji A. Samsuni, apoteker. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga apa yang tadi kita bahas itu bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.